Ketika kamu meninggalkan seorang narsistik, kita tahu itu tidak akan mudah. Tidak ada sesuatu yang sederhana ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik. Ketika kamu meninggalkan seorang narsistik, kamu pasti harus bersiap menghadapi banyak drama dan keadaan yang mungkin membuat kamu tidak mengerti sama sekali apa yang kamu hadapi. Akan ada banyak tantangan dan banyak hambatan bagi kamu untuk melepaskan diri. Hari ini kita akan membahas sedikit tahapan yang dialami oleh seorang narsistik ketika kalian meninggalkan mereka. Ini berguna bagi kalian semua yang mungkin sedang meninggalkan mereka atau berpikir untuk meninggalkan mereka, supaya kalian memahami apa yang akan terjadi kepada kalian. Teman-teman, kalian tahu ketika misalnya kalian mengambil ancang-ancang atau keputusan untuk meninggalkan seorang narsistik, dan ketika kalian mengambil langkah pertama atau memulai melakukan hal tersebut, kalian tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran seorang narsistik. Biasanya begini, mereka masih akan terbuai dengan kesombongan yang mereka punyai. Bagi seorang narsistik, dia itu adalah segalanya. Dia itu megah, dia itu hebat. Artinya, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa kalian akan meninggalkan dia. Dia pada awalnya akan tetap pada kesombongan dirinya tersebut. Dia berpikir bahwa nggak mungkin kalian akan berani meninggalkan dia. Bagaimana mungkin kalian akan berani melepaskan orang sehebat dan semegah dia? Pada awalnya, seorang narsistik akan denial ketika kalian mengambil langkah untuk meninggalkan dia. Bahkan, kalau dia berpikir bahwa kalian benar-benar mau meninggalkan dia yakin kalian pasti akan kembali lagi. Dia berpikir bahwa kalau kalian berani meninggalkan dia, maka kalian pasti akan merasa sangat kehilangan orang sehebat dan sebaik dia. Itu yang ada pada perasaan seorang narsistik ketika awal-awal kalian mengambil langkah untuk meninggalkan dia. Jadi, lucunya adalah ketika awal-awal tersebut, seorang narsistik akan duduk dengan diam dan melihat keadaan dan berpikir bahwa kalian pasti akan kembali. Dan dia dengan sombongnya duduk diam dan menyiapkan diri dia ketika kalian nanti akan datang kembali untuk menyembah-nyembah dia. Itu yang ada dalam pikiran seorang narsistik pada saat awal kalian meninggalkan dia. Nah, sekarang lihat. Kalian tahu seorang narsistik itu kan selalu membutuhkan supply yang konsisten. Ketika kalian meninggalkan dia dan dia berpikir kalian pasti akan kembali, dia tetap kehilangan supply sementara waktu. Nah, pada saat itu, maka untuk mengisi kekosongan dirinya dia, mengisi kekosongan supply-nya dia akan berusaha mencari supply lain. Dia akan mencoba mencari supply lain yang potensial untuk mengisi kekosongan dia sementara waktu. Dia akan mencoba menghubungi seseorang dari masa lalunya dia, atau menghubungi calon-calon potensial yang bisa menjadi supply-nya dia, orang yang pernah mereka goda, atau orang-orang yang dulu pernah dia tinggalkan secara menggantung. Mereka mencoba melakukan sesuatu untuk mengisi supply yang sementara menurut dia itu hilang ketika kalian pergi. Intinya adalah mereka butuh pengganti sementara untuk keadaan yang darurat ini. Pada saat ini, seorang narsistik tetap merasa jumawa akan hal tersebut. Bila misalnya kalian komplain akan hal tersebut, dia akan menyalahkan kalian karena alasan dia, kalianlah yang meninggalkan dia. Dia akan mengatakan bahwa kalianlah yang mengakhiri hubungan, maka aku berhak dengan sangat cepat mencari supply baru. Padahal sebenarnya di dalam pikirannya dia, hubungan kalian dengan dia itu sebenarnya belum berakhir. Dia hanya mencari supply sementara atau bersenang-senang sementara karena dia merasa punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, dalam pikirannya dia, hubungan ini juga sebagai cara untuk menghukum kalian karena berani untuk mencoba-coba meninggalkan dia. Nah, dengan berjalannya waktu, bagaimana kalau kalian benar-benar tidak merangkak kembali untuk mendekati dia? Mulailah seorang narsistik merasa khawatir akan hal tersebut. Tetapi kita tahu seorang narsistik tidak akan melakukan refleksi kepada dirinya dia. Ketika dia mulai ketakutan, dia tidak berpikir bahwa kalian pergi karena buruknya kualitas dia. Dia tidak berpikir bahwa kalian pergi karena jahatnya diri dia. Seorang narsistik tetap tidak akan mengakui kesalahan ada pada dia. Maka seorang narsistik tetap akan mencari-cari kesalahan pada diri kalian.
maka pada saat itu dia akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain kenapa kalian benar-benar sepertinya meninggalkan dia. Maka pada saat itu mungkin dia akan mulai menuduh kalian macam-macam. Misalnya dia akan mengatakan kalian mungkin punya affair, ataupun mungkin ada orang-orang tertentu yang mensabotase hubungan kalian atau menjelek-jelekan dia. Sekali lagi, ketika orang normal mungkin saja mengintrospeksi diri mereka, tetapi seorang narsistik tetap tidak akan mengintrospeksi diri dia sendiri dan tetap menyalahkan faktor eksternal. Nah, pada saat ketakutan-ketakutan ini terjadi, seorang narsistik akan mulai bergerak. Tetapi dia masih punya gengsi. Pada saat itu biasanya dia akan mulai dengan sesuatu yang tidak terlalu kentara. Dia akan melakukan hovering tetapi secara terselubung. Misalkan dia pura-pura menanyakan suatu hal, dia pura-pura menanyakan keadaan kalian sekedar untuk membuka komunikasi. Dia berpikir kalau dia membuka komunikasi, maka kalian akan dengan sangat cepat kembali kepada dia. Nah, selanjutnya, ketika kalian benar-benar tidak merespon pancingan yang dia lakukan tersebut, mulailah si narsistik masuk dalam mode kemarahan. Dia akan sangat marah dan depresi karena artinya kalian benar-benar sudah menantang superioritasnya dia. Seluruh keyakinan bahwa mereka lebih baik dari kalian dan orang-orang itu goyah. Artinya, pengabaian yang kalian lakukan kepada dia meruntuhkan seluruh keyakinan dia yang selama ini dia pertahankan. Kita tahu seorang narsistik menciptakan sebuah jati diri palsu. Dia meyakini dia superior di atas semua orang. Tapi ketika kalian mengabaikan dia, maka superioritas itu jatuh. Superioritas mereka tersebut jatuh sampai ke akar-akarnya. Karena bagaimana mungkin kalau mereka memang sehebat yang dia yakini tersebut, kalian bisa meninggalkan mereka. Mereka terguncang, mereka meledak, mereka marah. Dan ingat, pada saat itu tidak ada orang yang merawat mereka karena dia sudah kehilangan suplai sementara waktu dan biasanya hidup mereka mulai berantakan. Nah, setelah fase ini, mulailah si narsistik menyadari bahwa pancingan-pancingan kecil itu tidak berhasil. Maka masa-masa hovering itu akan dimulai. Dia bisa saja terang-terangan melakukan love bombing lagi kepada kalian atau menyentil kisah-kisah romansa kalian di masa lalu. Mereka berpura-pura merindukan kalian, mereka berpura-pura menjadi korban, mereka berusaha menyentil sisi emosional kalian supaya logika kalian itu menjadi tumpul. Dia berharap kalau logika kalian kacau, itu akan membuat kalian membuat keputusan-keputusan yang tidak logis sehingga mau menerima dia kembali. Fase-fase hovering ini adalah fase-fase yang krusial bagi kalian. Disinilah kekonsistenan kalian itu diuji. Seorang narsistik juga bisa saja melakukan penguntitan kepada kalian. Dia mengawasi kalian dari berbagai macam arah dan menggunakan banyak orang untuk mengawasi kalian. Dia juga bisa menciptakan kecemburuan-kecemburuan supaya kalian berusaha menarik dia kembali. Nah, ingatlah teman-teman, kalau kamu menyerah pada fase ini dan kemudian menerima seorang narsistik kembali ke dalam kehidupan kalian, kalian akan mengalami abuse yang lebih kuat daripada saat kalian dulu bersama dia. Seorang narsistik tidak bisa menerima kalau seseorang berusaha lari dari dia. Dia akan menghukum kalian dengan jauh lebih kejam karena kalian sudah berani membuat dia marah dan menentang superioritasnya dia. Jadi, jangan pernah kembali kepada seorang narsistik karena kalian akan mengalami abuse yang lebih kuat daripada yang pernah kalian alami sebelumnya. Ingatlah, seorang narsistik itu tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah membaik. Bahkan dengan seiring waktu, biasanya mereka akan menjadi jauh lebih buruk daripada yang kalian kenal sekarang. Seorang narsistik mungkin akan menjanjikan banyak hal kepada kalian supaya kalian mau kembali. Tetapi percayalah, dia tidak punya keinginan apapun untuk menepati hal tersebut. Prinsipnya adalah kalau kamu meninggalkan seorang narsistik, jangan lagi melihat ke belakang. Kalau tidak perlu, jangan hubungi dia kembali. Komunikasi apapun biasanya akan dipergunakan oleh seorang narsistik untuk kepentingan terselubungnya dia, yang kemungkinan besar hanya akan menguntungkan dirinya dia. Karena itu, kalau kalian sudah memutuskan untuk meninggalkan dia, konsistenlah untuk melakukan hal tersebut dan jangan pernah melihat lagi ke belakang. Semoga video ini berguna.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika kamu meninggalkan seorang narsistik, kita tahu itu tidak akan mudah. Tidak ada sesuatu yang sederhana ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik. Ketika kamu meninggalkan seorang narsistik, kamu pasti harus bersiap menghadapi banyak drama dan keadaan yang mungkin membuat kamu tidak mengerti sama sekali apa yang kamu hadapi. Akan ada banyak tantangan dan banyak hambatan bagi kamu untuk melepaskan diri. Hari ini kita akan membahas sedikit tahapan yang dialami oleh seorang narsistik ketika kalian meninggalkan mereka. Ini berguna bagi kalian semua yang mungkin sedang meninggalkan mereka atau berpikir untuk meninggalkan mereka, supaya kalian memahami apa yang akan terjadi kepada kalian. Teman-teman, kalian tahu ketika misalnya kalian mengambil ancang-ancang atau keputusan untuk meninggalkan seorang narsistik, dan ketika kalian mengambil langkah pertama atau memulai melakukan hal tersebut, kalian tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran seorang narsistik. Biasanya begini, mereka masih akan terbuai dengan kesombongan yang mereka punyai. Bagi seorang narsistik, dia itu adalah segalanya. Dia itu megah, dia itu hebat. Artinya, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa kalian akan meninggalkan dia. Dia pada awalnya akan tetap pada kesombongan dirinya tersebut. Dia berpikir bahwa nggak mungkin kalian akan berani meninggalkan dia. Bagaimana mungkin kalian akan berani melepaskan orang sehebat dan semegah dia? Pada awalnya, seorang narsistik akan denial ketika kalian mengambil langkah untuk meninggalkan dia. Bahkan, kalau dia berpikir bahwa kalian benar-benar mau meninggalkan dia yakin kalian pasti akan kembali lagi. Dia berpikir bahwa kalau kalian berani meninggalkan dia, maka kalian pasti akan merasa sangat kehilangan orang sehebat dan sebaik dia. Itu yang ada pada perasaan seorang narsistik ketika awal-awal kalian mengambil langkah untuk meninggalkan dia. Jadi, lucunya adalah ketika awal-awal tersebut, seorang narsistik akan duduk dengan diam dan melihat keadaan dan berpikir bahwa kalian pasti akan kembali. Dan dia dengan sombongnya duduk diam dan menyiapkan diri dia ketika kalian nanti akan datang kembali untuk menyembah-nyembah dia. Itu yang ada dalam pikiran seorang narsistik pada saat awal kalian meninggalkan dia. Nah, sekarang lihat. Kalian tahu seorang narsistik itu kan selalu membutuhkan supply yang konsisten.
Ketika kalian meninggalkan dia dan dia berpikir kalian pasti akan kembali, dia tetap kehilangan suplai sementara waktu. Nah, pada saat itu, maka untuk mengisi kekosongan dirinya dia, mengisi kekosongan suplainya dia akan berusaha mencari suplai lain. Dia akan mencoba mencari suplai lain yang potensial untuk mengisi kekosongan dia sementara waktu. Dia akan mencoba menghubungi seseorang dari masa lalunya dia, atau menghubungi calon-calon potensial yang bisa menjadi suplainya dia, orang yang pernah mereka goda, atau orang-orang yang dulu pernah dia tinggalkan secara menggantung. Mereka mencoba melakukan sesuatu untuk mengisi suplai yang sementara menurut dia itu hilang ketika kalian pergi. Intinya adalah mereka butuh pengganti sementara untuk keadaan yang darurat ini. Pada saat ini, seorang narsistik tetap merasa jumawa akan hal tersebut. Bila misalnya kalian komplain akan hal tersebut, dia akan menyalahkan kalian karena alasan dia, kalianlah yang meninggalkan dia. Dia akan mengatakan bahwa kalianlah yang mengakhiri hubungan, maka aku berhak dengan sangat cepat mencari suplai baru. Padahal sebenarnya di dalam pikirannya dia, hubungan kalian dengan dia itu sebenarnya belum berakhir. Dia hanya mencari suplai sementara atau bersenang-senang sementara karena dia merasa punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, dalam pikirannya dia, hubungan ini juga sebagai cara untuk menghukum kalian karena berani untuk mencoba-coba meninggalkan dia. Nah, dengan berjalannya waktu, bagaimana kalau kalian benar-benar tidak merangkak kembali untuk mendekati dia? Mulailah seorang narsistik merasa khawatir akan hal tersebut. Tetapi kita tahu seorang narsistik tidak akan melakukan refleksi kepada dirinya dia. Ketika dia mulai ketakutan, dia tidak berpikir bahwa kalian pergi karena buruknya kualitas dia. Dia tidak berpikir bahwa kalian pergi karena jahatnya diri dia. Seorang narsistik tetap tidak akan mengakui kesalahan ada pada dia. Maka seorang narsistik tetap akan mencari-cari kesalahan pada diri kalian. Maka pada saat itu dia akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain kenapa kalian benar-benar sepertinya meninggalkan dia. Maka pada saat itu mungkin dia akan mulai menuduh kalian macam-macam. Misalnya dia akan mengatakan kalian mungkin punya affair, ataupun mungkin ada orang-orang tertentu yang mensabotase hubungan kalian atau menjelek-jelekan dia. Sekali lagi, ketika orang normal mungkin saja mengintrospeksi diri mereka, tetapi seorang narsistik tetap tidak akan mengintrospeksi diri dia sendiri dan tetap menyalahkan faktor eksternal. Nah, pada saat ketakutan-ketakutan ini terjadi, seorang narsistik akan mulai bergerak, tetapi dia masih punya gengsi. Pada saat itu biasanya dia akan mulai dengan sesuatu yang tidak terlalu kentara. Dia akan melakukan hovering tetapi secara terselubung. Misalkan, dia pura-pura menanyakan suatu hal, dia pura-pura menanyakan keadaan kalian, sekedar untuk membuka komunikasi. Dia berpikir kalau dia membuka komunikasi, maka kalian akan dengan sangat cepat kembali kepada dia. Nah, selanjutnya, ketika kalian benar-benar tidak merespon pancingan yang dia lakukan tersebut, mulailah si narsistik masuk dalam mode kemarahan. Dia akan sangat marah dan depresi karena artinya kalian benar-benar sudah menantang superioritasnya dia. Seluruh keyakinan bahwa mereka lebih baik dari kalian dan orang-orang itu goyah. Artinya, pengabaian yang kalian lakukan kepada dia meruntuhkan seluruh keyakinan dia yang selama ini dia pertahankan. Kita tahu seorang narsistik menciptakan sebuah jati diri palsu. Dia meyakini dia superior di atas semua orang. Tapi ketika kalian mengabaikan dia, maka superioritas itu jatuh. Superioritas mereka tersebut jatuh sampai ke akar-akarnya. Karena bagaimana mungkin kalau mereka memang sehebat yang dia yakini tersebut, kalian bisa meninggalkan mereka. Mereka terguncang, mereka meledak, mereka marah. Dan ingat, pada saat itu tidak ada orang yang merawat mereka karena dia sudah kehilangan suplai sementara waktu dan biasanya hidup mereka mulai berantakan. Nah, setelah fase ini, mulailah si narsistik menyadari bahwa pancingan-pancingan kecil itu tidak berhasil. Maka masa-masa hovering itu akan dimulai.
Dia bisa saja terang-terangan melakukan love bombing lagi kepada kalian atau menyentil kisah-kisah romansa kalian di masa lalu. Mereka berpura-pura merindukan kalian, mereka berpura-pura menjadi korban, mereka berusaha menyentil sisi emosional kalian supaya logika kalian itu menjadi tumpul. Dia berharap kalau logika kalian kacau, itu akan membuat kalian membuat keputusan-keputusan yang tidak logis sehingga mau menerima dia kembali. Fase-fase hovering ini adalah fase-fase yang krusial bagi kalian. Disinilah kekonsistenan kalian itu diuji. Seorang narsistik juga bisa saja melakukan penguntitan kepada kalian. Dia mengawasi kalian dari berbagai macam arah dan menggunakan banyak orang untuk mengawasi kalian. Dia juga bisa menciptakan kecemburuan-kecemburuan supaya kalian berusaha menarik dia kembali. Nah, ingatlah teman-teman, kalau kamu menyerah pada fase ini dan kemudian menerima seorang narsistik kembali ke dalam kehidupan kalian, kalian akan mengalami abuse yang lebih kuat daripada saat kalian dulu bersama dia. Seorang narsistik tidak bisa menerima kalau seseorang berusaha lari dari dia. Dia akan menghukum kalian dengan jauh lebih kejam karena kalian sudah berani membuat dia marah dan menentang superioritasnya dia. Jadi, jangan pernah kembali kepada seorang narsistik karena kalian akan mengalami abuse yang lebih kuat daripada yang pernah kalian alami sebelumnya. Ingatlah, seorang narsistik itu tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah membaik. Bahkan dengan seiring waktu, biasanya mereka akan menjadi jauh lebih buruk daripada yang kalian kenal sekarang. Seorang narsistik mungkin akan menjanjikan banyak hal kepada kalian supaya kalian mau kembali. Tetapi percayalah, dia tidak punya keinginan apapun untuk menepati hal tersebut. Prinsipnya adalah kalau kamu meninggalkan seorang narsistik, jangan lagi melihat ke belakang. Kalau tidak perlu, jangan hubungi dia kembali. Komunikasi apapun biasanya akan dipergunakan oleh seorang narsistik untuk kepentingan terselubungnya dia, yang kemungkinan besar hanya akan menguntungkan dirinya dia. Karena itu, kalau kalian sudah memutuskan untuk meninggalkan dia, konsistenlah untuk melakukan hal tersebut dan jangan pernah melihat lagi ke belakang. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.